orang terdahulu itu mewasiatkan kepada anaknya dengan wasiat seperti ini. Idza mittu ghusiltu faktub ala wajhi wa sadri. Katanya kalau saya meninggal nanti dan saya sudah dimandikan, maka tulislah di atas dahiku, jidatku dan dadaku Bismillahirrahmanirrahim. Qala waladuhu, kemudian anaknya mengatakan fa fa'altu dzalik. Ya, ternyata yang berwasiat itu sudah meninggal dan dia melakukannya. Ya, tsumma ra'aituhu fil manam. Fasa'altuhu an halihi. Kemudian saya melihatnya, ya dia melihat orang yang sudah meninggal ini di dalam mimpinya. Hanya ditanya, bagaimana keadaanmu di dalam kuburmu? Faqala lamma wudi'tu fi qabri. Ya, ketika saya diletakkan di dalam kubur, ja'ani malaikatul adab. Ya, datanglah malaikat yang bertugas untuk mengadab atau menyiksa di dalam kuburan. Falamma ra'au maktuban ala jabhati wa sadri, ketika ya yang malaikat itu yang datang itu tidak satu, banyak. Ya, malaikat mengadab itu sebanyak palu-palu membawa gargaji. Dia mau mengadab itu. Ya. Akhirnya dia melihat tulisan yang ada di jidatku, di dalam dan di dadaku. Ya, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalu li, akhirnya para malaikat itu berkata, amin minal adab. Ya, kamu aman daripada siksa kubur. Ya, itu cerita yang ada kitab dituliskan dalam kitab Al-Qirtas. Ya, yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Ali Al-Qirtas kan misalnya. Faidatun yahrum an yuktab bil midad al-mayyit mu'azzamun ka Qur'anin wa dzikrin siyanatan lahu an as-sadir. Wa la ba'sa bi kitab dzalika bil miski aw bil ma'. Li'annahu la yathbut kama fi dzikr fi fathul mu'in. Maka ini ada faedah. Hukumnya haram menulis dengan tinta. Jadi kalau kita pakai tinta, spidol misalnya atau pulpen, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena menulis tulisan yang dimuliakan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa diharamkan? Karena ketika di kuburan itu jabhah, jidat ini atau dada ini itu akan nanti berubah menjadi nanah darah. Nah, itu ketika berubah menjadi nanah darah, tulisan itu akan terkena darah itu, nanah itu. Maka itu mengotori tulisan yang dimuliakan. Nah, maka hukumnya haram, tidak boleh menggunakan tinta. Nah, wala ba'sa bi kitab dzalika bil misk. Nah, maka tidak apa-apa menulisnya dengan misik, dengan parfum. Jadi parfum roll misalnya dari itu. Ya. Iya. Ya, ini kan bisa pakai begini misalnya, dibuka, ditulis la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak apa-apa pakai parfum. Atau bilma dengan air misalnya. Ya, mereka ini mandar pakai zam-zam misalnya tidak apa-apa. Liannahu la yathbut, karena itu tidak menetap, artinya dia akan mengering. Ketika kulit ini berubah menjadi darah atau nanah, itu tidak akan berpengaruh, tidak apa-apa. Tapi tulisannya akan tetap ada, akan dianggap dan terlihat oleh para malaikat. Nah, kemudian selanjutnya kitabatu adiyatil aman. Ya, menuliskan doa-doa keamanan, artinya aman dari siksa kubur. Usikum bi kitabati hadzal du'a. Dan saya berwasiat kepada kalian agar menuliskan doa ini. Wa taj'alunahu baina sadri wa kafani. Dan kalian meletakkannya di antara dadaku dan kafanku. Nah, ini tulisannya. Lima rawa al-Hakim at-Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada riwayat dari Imam Hakim Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man kataba hadzal du'a, barang siapa yang menuliskan doa ini, wa ja'alahu baina sadril mayyit wa kafanihi, dan meletakkannya antara dada jenazah, antara kafannya, artinya di dalam kafan ya. Lam yanal adzabal qabri, dia tidak akan mendapatkan siksa kubur. Walam yara munkaran wala nakiran, dan dia tidak akan melihat malaikat munkar dan nakir. Ya, kan biasanya dalam cerita-cerita itu kalau sudah ditinggal keluarga, malaikat munkar nakir datang menanyai. Nah, sedangkan kalau tulisan ini ada pada mayat tersebut, itu malaikat munkar nakir anda minat boleh. Nah, itu diantara keistimewaannya. Apa itu? La ilaha illallah, ya tulisannya ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo lengkap ya, dihafal. Ya. Nah, apa misalnya nanti ada yang butuh seperti ini, ya nanti sekarang kan zamannya canggih ya.
tinggal WhatsApp, nah, nanti saya fotokan. Nah, misalnya ya, ada tetangganya meninggal mau seperti atau keluarganya meninggal mau dituliskan misalnya, tidak apa, di chat, ya, minta nomornya sama guru, nah, nanti difotokan, nanti tulis, baru di apa taruh. Artinya bukan hal yang sulit sekarang itu. Oh, aku bilang dihafal, bisa. Sekarang zamannya sudah canggih. Ya. Wabitul dzalika aidan wa nukil an syarh al-Ubab Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Ya, ada juga di dalam kitab Al-Ubab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Wa yusamma du'a al-amal. Ini lebih panjang lagi. Man katabahu wa ja'alahu fi hirzin min an-najasati ka qasbatin aw hasin wa wada'ahu baina sadri al-mayyit wa kafanihi aminan min fitnatil qabr wa lam yara min al-malakain al-mukarramin faz'an wa huwa hadha. Ini ada lebih panjang lagi. Subhana man huwa bil jalal mutawahhida bil tauhid ma'rufa. Ini caranya, ini menulisnya itu ya bukan di kertas kemudian diletakkan di dalam dadanya orang meninggal, tidak boleh. Ya, karena kembali lagi ke kasus pertama, nanti dadanya itu akan hancur menjadi menjadi darah nanah, itu haram lagi hukumnya. Bagaimana caranya? Ya, itu kita menulisnya kepada sesuatu yang terbungkus. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin laminating. Bisa dilaminating. Jadi ditulis, dilaminating baru ditaruh di antara atau pakai plastik apa namanya itu? Biasa tempatnya sambal atau nanti nasi kotak. Itu pandan apa sambal. Nah, jadi bisa kertasnya ditulis, kemudian tulisan di kertas ditulis di kertas, kemudian dimasukkan di plastik itu, plastik klip namanya mungkin ya. Nah, baru dimasukkan ke dalam kain kafannya. Nah, itu panjang doanya. Ada beberapa kalimat. Ya, nanti bisa kita fotokan ya, misalnya ada yang mau. Kemudian ad-dafnu fi mawdu'in makhsus. Ya. Belum mewasiatkan agar dikubur di tempat yang khusus. Ya, apa maksudnya di tempat yang kuburannya orang-orang soleh. Jangan sampai dikubur di tempat kuburannya orang-orang non muslim. Ya. Wasikum an tudfinuni bi qurbi qabri solihin aw bi maqbaratis sulaha walau fi turfiha. Ya, kata beliau, dan saya berwasiat kepada kalian agar kalian mengubur saya di dekat kuburannya orang soleh. Ya, kalau bisa begitu ya. Diusahakan ya mencari kuburannya atau salama, ya, kita dikuburkan dekat situ walaupun di ujungnya, kata beliau, walaupun dia di ujungnya dia kuburan penting dia terus masalah dia kubur dia. Maka kalau Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda, idfinu mautakum wasata qaumis shalihin, kuburlah jenazah kalian di pertengahan orang-orang soleh. Fa innal mayyit yata'adza bi jaris su', karena sesungguhnya jenazah itu akan terganggu dengan tetangganya yang jelek. Ya, jadi mau pandudu balok misalnya, nak siksa dia harus miruah ini kita semuanya apin tadi. Ya. Kama yata'adzal hayy bi jaris su', sebagaimana orang yang hidup itu terganggu dengan tetangga yang jelek. Ya, misalnya ya, tetangganya ya itu tadi sebagai contoh percaya yang saya. Sama percaya orang tetangga itu kan kita terganggu. Ya. Atau pandun balok misalnya, arocak juga si Allah, kita tetangganya pasti akan terganggu. Begitu juga ya di dalam kuburan. Jadi kalau dikubur di samping orang yang memang disiksa di dalam kuburnya, itu bisa terkena siksaan dari orang yang dikubur tersebut. Jadi usahakan dikubur dekat dengan orang-orang yang saleh. Qila ya Rasulullah, wa hal yanfa'u jar salih fil akhirah? Ya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah tetangga yang soleh akan bermanfaat di akhirat? Qala hal yanfa'u fid dunya? Ya, apakah tetangga soleh itu bermanfaat di dunia? Qalu na'am. Para sahabat berkata, ya. Wa kadzalika yanfa'u fil akhirah. Ya, begitu juga orang-orang soleh itu akan memberikan manfaat ketika di akhirat atau di alam barzakh. Qala Rasulullah SAW, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi SAW qala, innal mu'min idza mata tajammalat al-maqabir al-mati. Ya, dari ada sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika orang yang beriman itu meninggal, ya, itu kuburan
berhias. Ya, jadi kuburan-kuburan itu berhias karena meninggalnya orang beriman ini. Falaysa minha buq'atun illa wa hiya tatamanna an yudfana fiha. Ya, tidak ada bagian dari kuburan itu kecuali mereka semuanya berharap agar orang yang beriman itu dikubur padanya. Nah, jadi mana itu orang soleh meninggal, orang beriman kepada Allah meninggal, itu tanah-tanah yang ada di kuburan itu semuanya berharap agar orang mukmin itu dikuburkan di tempatnya. Wa innal kafir idza mata adlamatil maqabir li mautihi. Ya, sebaliknya kalau orang yang kafir yang meninggal, ya, itu kuburan menjadi gelap. Ya, pokoknya liquid kuburan maaf boleh-boleh kafir. Falaysa minha buqatun wa illa wa hiya tastajiru billahi alla yudfan fiha. Ya, tidak ada ya, semua tanah itu semuanya meminta kepada Allah ya, agar orang yang kafir itu tidak dikubur padanya. Nah, ini perbedaannya orang beriman dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah pun enggan menerimanya. Ya, dan itu banyak yang bisa kita lihat di film-film itu yang kisah nyata dijadikan film. Ya, banyak seperti itu. Orang yang kelakuannya di dunia banyak mengganggu orang, ya itu tanah itu tidak mau menerimanya. Bahkan banjirkah atau susah digali, banyak seperti itu. Ternyata betul ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, tanah-tanah di kuburan itu memohon kepada Allah agar orang kafir itu tidak dikubur di tempat tersebut. Ya. Ada sebuah hikayah. Qala Habib Alwi bin Abdul bin Syihab. Habib Alwi bin Abdul bin Syihab menyatakan, lama tuwfiya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ya, ketika Syekh Ma'ruf Al-Karhi meninggal, ini Syekh Ma'ruf Al-Haqi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini gurunya diantara guru-gurunya Imam Al-Faqih Muqaddam, ya, Habib Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam itu termasuk salah satu cucu Rasul yang paling dibanggakan, ya, termasuk kedudukannya paling tinggi. Muridnya saja ya Habib Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam itu beliau itu makomnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gurunya. Ya, dan kalau tidak salah Thariqat Qadiriyah yang ada di Mandar ini ketika dilihat silsilah keguruannya, di antara gurunya itu ada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ya, beliau ketika meninggal dan dikuburkan, rafa'allahu al-'adaba amman kana bi qurbihi min ahli al-maqbarah. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat adab dari orang-orang yang di dekatnya. Nah, jadi waktu itu kubur ya, Syekh dia, itu orang-orang di sampingnya yang sedang disiksa dihilangkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa? Mereka anak Ruqayyah yang meninggal. Faghufira li 20,000 mimman an yaminihi. Maka diampuni 20.000 orang di sebelah kanannya. Yang dikubur di dunia, di sebelah kanannya, ya, pokoknya sebelah kanan 20.000 orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 20,000 mimman an shimalihi. Begitu juga 20.000 dari samping kirinya. Wa kadzalika lamma tuwfiya ahadul masyayikh min ali Barqushair. Ya. Wa dufina bi turbatil masaf bil qasam ra'a ba'd al fudala fil manam qariban lahu quburan bi qabr al-Syekh Barqushair bi halatin tayyibah ba'da an ra'ahu marrah qablaha bi halatin sayyi'ah. Begitu juga dengan ahadul masyayikh min ali Barqushair. Ada seorang syekh dari keluarga Barqushair, itu beliau ketika dikubur, nah itu ada salah seorang yang melihat tetangga kuburannya. Ya, jadi ada orang soleh melihat di kuburan itu orang disiksa. Tapi tepat kubur di syekh dari Barqushair, akhirnya dia melihat lagi yang tetangganya tadi. Ternyata keadaannya sudah baik. Faqalahu, ini dia bertanya, "Mali araka qad tahassanat halatu?" Yo itu nasiksa Allah Ta'ala. Sekarang kok sudah baik keadaannya. Faqala lahu rafa'allahu 'anil 'adab liwasilati hadha syekh lamma qudira bi minni. Ya, katanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat adabku ya karena perantara dari syekh ini. Syekh dari Barqushair tadi itu. Ya, karena dia dikuburkan di dekatnya, akhirnya siksa kubur yang dia dapatkan selamanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkahnya orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu walaupun sudah meninggal tetap bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, di sekitar kuburannya. Nah, justru tadi wasiatnya, ya, kalau bisa ketika saya meninggal nanti usahakan kuburkan saya di dekat orang-orang
soleh, bagi orang-orang yang terkenal wali. Nah, karena itu akan memberikan efek. Ya. Kemudian selanjutnya